Hai, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi ya di channel YouTube aku. Oh ya teman-teman, ini taman biasanya aku datangi ya. Tapi ini udah lama juga aku nggak ke taman ini. Ya sekitar 2 bulan lah nggak ke taman ini. Nah, ini rupanya suasananya udah berbeda karena ini kan udah musim gugur kan. Jadi suasana tamannya udah beda karena udah pada beguguran semua daun-daunnya. Jadi teman-teman kalian bisa lihat kan ini udah pada jadi ranting-ranting kayak gini ya, karena ini kan udah mau menyambut musim salju ya, atau musim dingin lah. Jadi daun-daunnya ini udah pada rontok. Aku nggak tahu ini buah apa bisa dimakan apa enggak, tapi aku nggak berani ya, takutnya ini memang hanya untuk buah hiasan gitu, kayak tanaman bunga gitu ya, kayaknya nggak bisa dimakan nih. Nggak tahu juga apa bisa dimakan apa enggak nih, tapi cantik kan. Ini teman-teman, menurut aku cantik ya. Ini aku sendiri ya, aku aja anak nggak mau, dia malas sekali untuk jalan. Sedangkan aku suka untuk jalan-jalan. Seperti biasa ya, aku curhat juga dengan teman-teman karena aku ini kan udah gemuk. Ini sebenarnya jalannya nggak ada arah, maksudnya nggak ada tujuan, cuma jalan-jalan aja ya. Kebetulan pun cuacanya ini bagus, tapi walaupun kesannya cuacanya ini panas seperti ini, ada mataharinya, tetapi tetap dingin ya. Perut aku udah besar kayak gini ya. Ini tapi tetap dingin. Ini aku pakai jaket juga, karena kalau nggak pakai jaket memang nggak tahan ya. Gemuk ya, jalan sedikit aja udah capek. Jadi kayak aku ini padahal jalannya nggak seberapa jauh nih ya ke taman ini, sekitar 500 meter lebih ya. Nggak seberapa jauh lah ya, karena aku udah terbiasa di sini jalan. Ini nggak seberapa jauh, tapi kayak gitulah, cepat capek. Ini hampir mirip kayak buah seri, tapi bukan buah seri nih ya. Dan aku belum pernah selama musim gugur ke taman ini, belum pernah, baru ini ya. Kemarin itu aku pernah ke taman ini waktu musim salju, musim semi, dan musim panas. Kalau musim gugur belum pernah. Jadi kayak gini ya suasananya. Jadi teman-teman, ini pohon maple ya. Ini buah maple ya. Ini buahnya. Benar nggak dulu ini pohon maple ya teman-teman? Aku nggak ngerti juga, tapi aku lihat ya daunnya ya seperti ini ya. Ini dia juga mau rontok. Ini belum rontok, tapi kawan-kawannya itu udah pada rontok. Dia belum rontok ya, masih bertahan. Tapi kawan-kawannya udah pada rontok tuh. Jadi ini ya teman-teman, biasanya kalau nggak musim gugur kayak gini rame ya yang ke taman ini. Apalagi kalau musim panas itu rame sekali. Jadi aku ini sendiri ya teman-teman, seperti aku bilang tadi, sendiri, anak aku nggak mau kawanin. Ya udah, aku jalan-jalan sendiri ini, tanpa tujuan, tanpa arah lah kayak gitu. Ini pohon maple-nya ya, yang udah kering. Cantik ya. Aku suka lihat daunnya. Kalau rumputnya ini masih hijau, nanti lama-lama juga akan menguning sendiri. Ini anginnya kencang juga ya. Aku tadi jalan kayak mau terbang di bawah angin juga. Ini tinggi pohonnya, jadi nggak nampak semua. Ini anginnya kencang teman-teman. Jadi kalau udah musim gugur kayak gini, kesannya kayak udah kotor kan, karena daun-daunnya ini udah pada beguguran. Jadi banyak daun-daun yang kering ya, itu yang membuat kesannya kayak jorok gitu. Ini pohon maple-nya lagi. Cantik ya, suka ya. Daun-daunnya udah pada rontok semua. Jadi gini ya teman-teman, aku jalan di antara daun-daun maple nih ya.
Enak ya main-main kayak gini. Nanti biasanya ada yang bersihin ya, tukang kebersihan lah kayak gitu. Nah, biasanya ya seminggu 2 kali gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin udah ada yang lihat-lihat video aku, pasti tahu ini tempatnya. Karena aku juga pernah ya buat video di sini. Jadi, kayaknya aku mau jalan-jalan lagi ini ya. Ini pun sepatu harus pakai kayak gini ya teman-teman, sepatunya harus kayak gini. Karena kalau kita nggak pakai sepatu bot seperti ini, kaki kita dingin. Walaupun kelihatannya kan ini kayak panas ya kan, ada mataharinya. Sebenarnya ini dingin ya teman-teman. Nah jadi teman-teman, pohon inilah yang belum rontok ya. Kayaknya terakhir dia rontok. Nah, kalau kayak pohon-pohon lain udah pada rontok. Nah ini yang nggak rontok. Tapi ini wangi sekali ya teman-teman. Nah, aku cium baunya hampir kayak bau minyak kayu putih. Nah, kayak bau minyak kayu putih. Tapi ini bukan pohon kayu putih ya. Tapi kalau baunya persis sekali kayak bau minyak kayu putih gitu. Dia nggak rontok. Dia paling lama rontoknya. Nah, sedangkan kalau pohon maple betul nggak sih ya teman-teman ini maple? Nggak tahu lah. Kayaknya kalau aku lihat di Google betul nih ya, pohon maple, ditulis di situ pohon maple. Oh ya teman-teman, ini masjid yang lumayan besar yang dekat aku tinggal. Di komplek yang aku tinggal, inilah masjidnya yang lumayan besar ya. Kalau yang lain semua kecil-kecil, yang nggak kecil-kecil kali. Jadi kalau masjid besar dia biasanya ada halamannya luas dan apa juga itu ada tempat parkirnya gitu. Mungkin kalau masjid besar ini lebih banyak orang yang salat Jumat ya kan, salat tarawih, makanya harus disediain parkir yang lebih luas. Sedangkan untuk masjid-masjid yang kecilnya nggak seberapa luas halamannya aku lihat. Dan menara untuk masjid kecilnya aku lihat 1. Kalau masjid besarnya dia menaranya 2 ya, bahkan ada yang 4. Mungkin biar kalau nanti azan biar terdengar kemana-mana gitu ya. Jadi teman-teman, kalau udah musim gugur kayak gini, kita suka ya lihat pemandangannya udah pada menguning seperti ini ya kan. Nah, ini kuning, bentuknya kuning-kuning ya. Ini cuma yang gak enaknya ini ya, daunnya ini banyak kali berserakan. Nah, kayak gini. Tapi kalau kita lihat daun kuning kan cantik ya. Banyak sekali daun-daunnya ya kan. Jadi orang-orang sini harus bekerja keras untuk nyapu ini ya. Tapi kan kalau yang di luarnya jalan seperti ini itu dibersihkan oleh tim kebersihan, memang yang dibayar oleh pemerintah. Cuma kalau yang di dalam rumah sendiri ya masing-masing itu kita bersihin sendiri. Nah gini ya teman-teman. Kayak gini situasinya. Jadi aku ini pulang aja ya teman-teman. Capek juga jalan sendiri, nggak ada kawan ya. Jadi aku mau pulang. Jadi teman-teman, itu kan ada nampak rumah sekolah. Itu nggak jauh lagi dari rumah sekolah itu udah rumah aku ya. Kalau ini kan aku tinggalnya kan Kota Karaman. Kalau menurut suami aku, kan di sana itu ada gunung. Ini aku pergede ya kameranya. Kalau di balik gunung itu Konya. Jadi Karaman dengan Konya itu dekat ya, nggak jauh. Aku nyebrang kurang jelas ya teman-teman. Di
balik gunung itu Konya. Itu menurut suami aku bilang. Dari Karaman ke Konya sekitar 2 jam ya, nggak jauh kali. Nah, jadi kayak gitu ya. Itu nampak rumah sekolahnya. Ya, nggak jauh dari rumah sekolah itu, sekitar 50 meter udah rumah aku. Nah, aku sengaja sebenarnya sewa rumah yang dekat rumah sekolah ya, biar anakku dekat ya kalau sekolahnya. Oh ya teman-teman, ini karena sedang membicarakan masalah sekolah, jadi ada juga beberapa teman-teman ada yang tanya apakah anak aku di sini ada sekolah apa enggak. Nah, jadi jawabannya enggak ya. Nah, sebenarnya tujuan aku ke Turki ini ya selain untuk menikah ya juga supaya anak aku bisa sekolah di sini. Nah, sebelum aku ke Turki ini aku udah memutuskan, udah kasih tahu sama anak aku supaya nanti dia pindah sekolah dan bisa sekolah di Turki. Sesampai di Turki kan enggak bisa langsung kita untuk sekolah ya kan kita harus ngurus untuk izin tinggal lah kayak gitu. Rupanya ada kendalanya karena kendalanya dari izin ayah. Nah, jadi makanya kimlik anak aku itu selesainya lumayan lama ya, hampir 8 bulan. Nah, setelah kimliknya ini selesai, jadi kan dia udah bisa sekolah nih. Rupanya dia udah nggak mau sekolah, aku udah rayu-rayu ya supaya dia mau sekolah, dia nggak mau. Mungkin karena dia udah keenaan nggak sekolah ya udah berapa bulan, jadi dia nggak mau, memang benar-benar nggak mau. Padahal aku udah rayu itu dari misalnya setiap hari, kadang-kadang nanti pokoknya ada aja cara aku rayu dia supaya dia mau sekolah, rupanya dia nggak mau. Nah, kalau memang ini kejadiannya di Indonesia, aku udah berkeras ya. Aku akan pokoknya akan ambil tindakan kalau dia nggak sekolah. Karena ini di Turki ya terpaksa aku sabar aja ya. Jadi dia bilang nggak, aku ada nanya kenapa dia nggak mau sekolah, dia bilang ya nggak bisa bahasa Turki, takut dibully, pokoknya macam-macam lah ya kan, karena dia kan orang asing. Jadi ya terpaksa aku berbesar hati aja. Padahal aku dan suami udah seperti aku bilang tadi, udah cari rumah yang memang dekat dengan sekolah. Jadi aku bisa kontrol ya kan, karena dia kan orang asing ya. Jadi ya kayak mana lagi dia nggak mau sekolah juga. Nah, sebenarnya untuk bawa dia ke sini aku mempertimbangkan juga masalah sekolahnya kan. Nah, namanya juga anak yang masih umur 14 tahun gitu. Ya waktu aku ada di Indonesia aja dia entah kemana-mana pergi ya. Suka main-main gitu. Nah, apalagi kalau nggak ada aku. Makanya mama aku bilang bawa aja. Takut kalau mama aku nggak sanggup jaga ya, apalagi mama aku kan udah tua. Makanya ya dengan berat hati ya terpaksa ya sekolahnya ditinggalin ya di sana dengan harapan dia bisa sekolah di sini. Rupanya dia masih nggak mau juga sekolah ya kan. Jadi harus bagaimana lagi, ya udahlah aku udah pasrah aja, aku hanya bisa berdoa. Walaupun nggak sekolah tetap berhasil ya ke depannya. Walaupun sebenarnya pendidikan itu kan lebih penting, tapi kalau memang dia nggak mau ya mau gimana lagi. Nah, seperti yang aku bilang tadi, karena ini di Turki makanya aku nggak begitu keras. Tapi sekiranya di Indonesia aku nggak biarkan ya, kalau dia nggak sekolah pasti aku udah bertindak lah. Nggak mungkin kan aku harus ikutin dia. Nah, karena di Turki ini ya terpaksa aku pasrah aja. Mudah-mudahan walaupun dia enggak sekolah ya kehidupannya ke depannya mungkin dia bisa buka usaha. Pokoknya gitulah, doa aku kan yang terbaik juga untuk dia. Oke teman-teman, begitulah ceritanya ya. Berarti udah terjawab dari komen teman-teman apakah anak aku di sini apa sekolah apa enggak. Kesimpulannya jawabannya enggak ya teman-teman. Gitu ya ceritanya. Jadi seperti biasa ini udah memasuki lorong rumah aku ya. Inilah kalau lorong rumah aku ya seperti ini. Aku sering buat video ya kalau masuk ke lorong rumah aku. Ini lorong rumahnya. Ini sebenarnya kita masih bisa berpuas-puas diri lah untuk menikmati matahari ya selagi musim gugur ini. Walaupun dingin-dingin ada mataharinya juga. Tapi nanti kalau udah musim dingin, udah musim salju, itu dinginnya nggak tahu bilang lah. Kayak dingin sekali ya. Ini udah memasuki kawasan tempat aku tinggal. Begini ya kawasannya. Dan ini rumahnya teman-teman. Pasti kalau ada yang pernah lihat video aku, pasti tahu ya.
Rumahnya seperti ini. Dan ini tangganya yang biasanya aku naik ya, aku lewati. Oke teman-teman, ini aku tekan bel dulu karena ada anakku di dalam. Ya biasanya harus kita tekan sampai beberapa kali. Oh ya, dia udah dibuka. Biasanya dia nggak langsung buka karena biasanya dia malas ya, tidur gitu. Dan ini rumah aku. Aduh teman-teman. Jadi teman-teman kalian bisa lihat juga, memang di musim dingin ini, maksud aku di musim dingin, memang kita tinggal di negara musim dingin, harus banyak atribut ya, seperti sepatu, nanti ada selop untuk musim panas, ada yang untuk musim dingin, pokoknya banyak lah ya macam-macam. Ini yang aku bawa dari Luxmawe. Ini juga aku bawa dari Luxmawe ya. Ini aku beli di sini cuma sepatu-sepatu bot ini. Teman-teman, sekian dulu ya videonya. Aku masuk ke dalam dulu. Ini dalam rumahnya. Kayaknya ini sebentar lagi udah azan. Aku salat. Kemudian aku harus masak. Jadi kalau nggak masak ya mau makan apa ya kan? Oke teman-teman, ini agak gelap. Jadi oke teman-teman, sekian dulu videonya. Assalamualaikum, mati lampu dulu ya.